Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Shalom, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam iman kita, yaitu hukum Taurat yang kedua. Mungkin banyak dari kita yang sudah hafal. Akan tetapi, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Mari kita gali lebih dalam bersama-sama. Perintah kedua ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4-6 yang bunyinya, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada semua anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Wah, kedengarannya sangat tegas ya. Jangan membuat bagimu patung. Lalu, apakah ini berarti semua bentuk patung, lukisan, atau bahkan foto dilarang? Mari kita lihat konteksnya dulu. Perintah ini diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Karena di Mesir dan di tanah Kanaan, penyembahan para dewa dan para dewi melalui patung adalah hal yang sangat umum. Mereka membuat patung sapi, patung Baal, dan banyak lagi, lalu menyembahnya seolah-olah patung itu punya kuasa. Jadi, inti dari perintah ini bukanlah larangan terhadap seni. Tuhan sendiri bahkan memerintahkan pembuatan 2 buah kerubim emas di atas tabut perjanjian. Yang dilarang keras adalah membuat patung dengan tujuan untuk disembah. Tuhan tidak ingin kita menggantikan pribadinya yang hidup dan tidak terbatas dengan benda mati, buatan tangan manusia. Penyembahan kita harus ditujukan hanya kepada Tuhan yang sejati, yang tidak bisa direpresentasi oleh apapun di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perintah ini masih relevan untuk kita di zaman modern? Tentu saja, saudaraku. Mungkin kita tidak lagi menyembah patung emas atau batu secara harfiah, tapi berhala modern bisa muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak kita sadari. Apapun yang kita tempatkan di atas Tuhan dalam hidup kita, itu bisa menjadi berhala. Misalnya, apakah kesuksesan, karier, dan uang menjadi tujuan utama hidup kita, sampai kita melupakan waktu untuk Tuhan dan keluarga? Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan, kepintaran, atau koneksi kita sendiri daripada berserah pada pimpinan Tuhan? Atau mungkin kita terlalu terobsesi dengan media sosial, mencari validasi dari jumlah likes dan followers, sampai lupa bahwa identitas sejati kita ada di dalam Kristus. Bahkan, hal-hal baik seperti pelayanan pun bisa menjadi berhala jika motivasi kita adalah untuk mencari pujian manusia, bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, bagaimana cara menerapkan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mari kita selalu introspeksi hati kita.
Tanyakan pada diri sendiri, siapa atau apa yang menjadi pusat hidupku saat ini? Apa yang paling aku takutkan kehilangannya? Di mana aku menaruh harapanku? Kedua, mari kita prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman-Nya. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada pribadinya, bukan pada berhala-berhala duniawi. Ingat, Tuhan adalah Allah yang cemburu, bukan dalam artian negatif seperti manusia, tetapi karena Dia sangat mengasihi kita dan tidak mau kita tersesat dengan menyembah sesuatu yang palsu dan tidak bisa menyelamatkan. Kasih setianya tersedia bagi kita yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-Nya. Semoga renungan singkat ini bisa memberkati kita semua untuk memeriksa kembali hati kita dan memastikan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bertahta di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten rohani lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.